Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Rizal Lubis, perwakilan dari kelompok 13 akan menjelaskan pleno kasus 3 dengan judul Kenapa Membesar Ya? Tuan X, seorang petani berusia 45 tahun, datang ke puskesmas Y dengan keluhan tungkai kanan bawah membesar sejak 1 bulan yang lalu dan dirasakan nyeri. Tuan X sering pulang pada malam hari karena jarak ladang yang jauh dari rumah. Keywords yang didapat: pertama, laki-laki 45 tahun, kedua, tungkai kanan bawah membesar, ketiga, sejak 1 bulan yang lalu, keempat, nyeri, kelima, sering pulang malam. Problem yang didapat: laki-laki 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tungkai bawah membesar sejak 1 bulan yang lalu. Untuk diagnosis diferensial: pertama, filariasis, kedua, limfosarkoma, ketiga, limfedema kongenital. Untuk more info: keadaan umum sakit sedang, kesadaran kompos mentis, tanda vital, tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 80 per menit, RR 24 kali per menit, suhu 38 Celcius. Pemeriksaan fisik: kepala dalam batas normal, toraks dalam batas normal, abdomen dalam batas normal. Pemeriksaan fisik: ekstremitas edema non-pitting, ukuran tungkai kanan lebih besar dari tungkai kiri. Pemeriksaan penunjang darah rutin: hemoglobin 13, hitung jenis hematokrit 38%, leukosit 8.000, trombosit 200.000. Darah tepi, mikroorganisme berbentuk benang halus. Hipotesa yang didapat: laki-laki 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tungkai bawah membesar sejak 1 bulan yang lalu dikarenakan filariasis. Dono yang didapat dari kelompok 13: pertama, definisi, kedua, patofisiologi, ketiga, etiologi, keempat, gejala klinis, kelima, grade, keenam, epidemiologi, ketujuh, faktor resiko, ke-8 diagnosis, ke-9 dampak, 10 terapi, ke-11 pencegahan. Definisi: filariasis itu apa sih? Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing Filaria sp dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia sp, Anopheles sp, Culex sp, dan Amigeres sp. Cacing Filaria sp hidup dan menetap di saluran dan kelenjar getah bening yang dapat ditimbulkan manifestasi klinik akut berupa demam berulang, peradangan saluran dan saluran kelenjar getah bening. Patofisiologi dari filariasis: larva infektif yang masuk ke tubuh manusia akan bermigrasi ke saluran limfe regional, berkembang biak, dan menginisiasi reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi lama-kelamaan akan menyebabkan penyumbatan dan edema pada kelenjar limfe. Penyumbatan ini dapat terjadi secara parsial atau komplit. Penyumbatan diperparah oleh pengumpulan cacing-cacing dewasa yang mati dan reaksi inflamasi yang mengikutinya. Hal ini menyebabkan stasis aliran limfatik sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi sekunder, bakteri atau jamur. Pada kejadian kronis akan terjadi penyumbatan permanen saluran limfatik dan limfedema yang menyebabkan timbulan gejala gejah. Untuk epidemiologi filariasis sendiri, yaitu tersebar di daerah-daerah endemik, 80% penduduk bisa mengalami infeksi, tetapi hanya sekitar 10-20% populasi yang menunjukkan gejala klinis infeksi. Parasit ini tersebar di daerah tropis dan subtropis seperti Afrika, Asia, Pasifik Selatan, dan Amerika Selatan. Filariasis di Indonesia tersebar luas di daerah endemi, terdapat di banyak pulau di seluruh Nusantara seperti Sumatera dan sekitarnya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Irian Jaya. Masih banyak daerah yang belum diselidiki. Di Indonesia, filariasis lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan. Di daerah kota hanya Eucheria bancrofti yang telah ditemukan, seperti di kota Jakarta, Tangerang, Pekalongan, dan Semarang. Lalu ada faktor resiko dari filariasis. Pertama, dari lingkungan. Ada lingkungan fisik, meliputi suhu, curah hujan, kelembapan, fisik rumah, lingkungan fisik, keberadaan kandang ternak. Untuk lingkungan biologi,
dapat menjadi rantai penularan filariasis, misalnya adanya tanaman air sebagai tempat pertumbuhan nyamuk Mansonia sp. Lalu ada lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu bisa mempengaruhi seperti adat istiadat, perilaku, budaya, kebiasaan, dan perilaku penduduknya. Kebiasaan bekerja di kebun pada malam hari, keluar pada malam hari, dan kebiasaan tidur berkaitan dengan intensitas kontak faktor. Seperti pasien X, Tuan X ini sering pulang pada malam hari karena jarak ladang yang jauh dari rumahnya. Lalu ada faktor hostnya, manusia. Faktor resiko ini meliputi umur, jenis kelamin, pengetahuan, sikap, imunitas. Lalu ada faktor perilakunya, kebiasaan keluar rumah pada malam hari, kebiasaan menggantung pakaian, kebiasaan menggunakan obat anti nyamuk, pemakaian kelambu saat tidur, perilaku minum obat. Lalu ada faktor agen atau pembawa penyakit. Keberadaan penderita filariasis merupakan faktor agen penularan filariasis. Pada dasarnya, seorang dapat tertular penyakit filariasis apabila tergigit oleh nyamuk yang mengandung larva L3. Lalu diagnosisnya yang bisa dilihat dari anamnesis berasal dari daerah endemis, gejala saluran getah bening yang khas, diagnosis pasti, diagnosis yang dibuat berdasarkan gejala klinis dan dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium, diagnosis parasitologi, deteksi parasit, yaitu menemukan mikrofilaria di dalam darah. Lalu radiodiagnosi, pemeriksaan dengan ultrasonografi atau USG. Lalu ada diagnosis imunologi yang menggunakan teknik ELISA dan ICT. Untuk dampak filariasis dapat mempengaruhi ekonomi dan sosial pada pasien yang terkena filariasis, di mana untuk dampak ekonomi dalam jangka waktu yang lama dia tidak akan bisa bekerja seperti biasanya. Kalau dia memaksakan untuk bekerja keras, maka penderita akan mengalami pelatihan yang luar biasa sehingga mengharuskan penderita untuk beristirahat terlalu cukup. Lalu penderita ini akan mengalami kerugian ekonomi setiap tahun akibat kunjungan ke fasilitas kesehatan yang berulang-ulang, kehilangan produktivitas untuk bekerja, dan kecapean terhadap keluarga karena harus merawat penderita filariasis tersebut. Kedua, dampak sosialnya. Penyakit ini memberikan beban berat pada penderita seperti komplikasi kronis, sering dianggap memalukan dan menghalangi pasien dari peran sosial di masyarakat. Kerusakan organ genital pada laki-laki merupakan kecacatan yang berat sehingga menyebabkan keterbatasan fisik. Bagi wanita, rasa malu dan tabu berkaitan dengan limfodema, kerusakan pada tungkai bawah dan bagian genital dapat menimbulkan stigma yang negatif. Lalu pengobatan yang bisa kita berikan pada pasien filariasis, pertama diethylcarbamazine citrat atau DEC, dan antihistamin atau simptomatik. Lanjut, yang terpenting pencegahan. Pertama, hindari gigitan nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kedua, kenakan pakaian yang tertutup ketika melakukan aktivitas pada daerah endemik atau luar ruangan yang beresiko terpapar gigitan nyamuk. Yang ketiga, tidak ada salahnya untuk rajin mengoleskan lotion nyamuk ketika memiliki kegiatan di luar ruangan. Yang keempat, penggunaan kelambu saat tidur juga dapat menghindarkan kamu dari resiko gigitan nyamuk. Yang kelima, bersihkan genangan air atau pot-pot yang berpotensi menjadi sarang nyamuk agar terhindar dari penyakit kaki gajah. Oke teman-teman, sekian pembahasan tentang filariasis dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.